Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya. Indikator soal yang pertama, disajikan pilihan beberapa definisi tentang listrik AC untuk memilih definisi yang tepat. Berikut definisi listrik AC yang benar adalah: A. Listrik yang arusnya mengalir dari kutub positif ke kutub negatif secara kontinu. Bukan. Listrik yang arusnya mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Bukan juga. Listrik yang arusnya mengalir dari kutub positif ke kutub positif. Bukan. Listrik yang arusnya mengalir dari kutub negatif ke kutub negatif. Listrik yang arusnya mengalir bolak-balik secara kontinu. Ya, betul ya. Jadi saran saya yang ini kalian cukup menghafal pengertian listrik AC. Indikator yang kedua, disajikan grafik tegangan AC terhadap waktu untuk menganalisis karakteristik tegangan AC. Berikut adalah hasil percobaan hubungan tegangan AC terhadap waktu dengan osiloskop. Ada tegangan, ada waktu. Pernyataan yang benar tentang karakteristik tegangan AC dari grafik tersebut. Jadi kita melihat karakteristik tegangan AC dari grafik ini. Jadi kita lihat tegangannya seperti apa, karakteristiknya. Kita baca saja 3 pernyataan ini, yang mana yang benar. 1. Nilai tegangan tetap terhadap waktu. Tegangan tidak salah, tegangannya tidak tetap ya. 2. Polaritas selalu berubah-berubah pada masing-masing terminalnya. Kadang min, kadang plus ya. Betul. Nilai tegangan berubah terhadap waktu. Ini tegangan naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Jadi tegangannya berubah terhadap waktu. Berarti pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. C. Indikator soal yang ketiga, disajikan grafik arus AC terhadap waktu untuk menganalisis karakteristik arus AC. Berikut adalah hasil percobaan hubungan arus AC terhadap waktu dengan osiloskop. Ada arus, ada waktu. Pernyataan yang benar tentang karakteristik arus AC dari grafik tersebut adalah seperti tadi. Kita cek satu-satu pernyataannya. Nilai arus tetap terhadap waktu. Kita lihat arusnya ini berubah-berubah terhadap waktu, berarti salah. 2. Polaritas selalu berubah-berubah pada masing-masing terminalnya. Iya, kadang 0,5, kadang 0,5, jadi berubah-berubah ya. Yang ketiga, nilai arus berubah terhadap waktu. Betul. Ini arusnya naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Tegangannya ya, besar, kecil, besar, kecil. Berarti 2 dan 3 benar. C. Disajikan grafik tegangan dan arus resistor murni, induktor murni, kapasitor murni terhadap waktu untuk menganalisis waktu tegangan dan arus muncul. Ini maksudnya berikut adalah beberapa grafik tegangan dan arus terhadap waktu. Itu ya. Yang merah ini arus, yang hitam ini tegangan. Pernyataan yang benar berdasarkan grafik tersebut dari 1 ke 3 berturut-turut adalah: arus tertinggal oleh tegangan. Yang pertama, coba kita cek. Kita cek di awal. Arus, tegangan. Ini arus dan tegangannya muncul bersamaan di waktu yang sama, tidak saling meninggalkan. Jadi kita kunci saja dulu. Yang pertama ini adalah arus dan tegangan muncul bersamaan. Arus, nah berarti pilihannya antara C dan D.
harus muncul bersama dengan tegangan. Tinggal kita cek yang berikutnya. Ini tegangan duluan di 0, sedangkan arus itu tertinggal karena masih di arah negatif di bawah ya. Jadi tegangan ini lebih dulu daripada arus untuk yang kedua. Berarti arus tertinggal oleh tegangan, berarti yang C ini. Kita bisa lihat ini graf yang terakhir, arus lebih dulu daripada tegangan. Kan arus sudah di atas positif, tegangan masih di 0. Arus mendahului tegangan terakhir. Jawabannya C. Disajikan rangkaian RL untuk menghitung besar impedansi total. Perhatikan rangkaian RL berikut ini. Ada hambatan 60 ohm, ada induktor dengan induktansi 0,2 Henry, kemudian tegangan AC sebesar 120 sin 400 T. Besar impedansi atau hambatan total rangkaian tersebut adalah, jadi kita gunakan persamaan impedansi sama dengan akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Impedansi induktornya di hambatan yang ada di induktor, itu maksudnya XL ini ya. Kita sudah tahu R-nya sebesar 60 ohm. Nah, hambatan di induktornya belum, jadi kita hitung dulu menggunakan XL sama dengan omega kali L. Omeganya itu 400, omega ada di sini 400. Kemudian induktor ini besarnya sebesar 0,2 Henry, jadi 0,2, 400 kali 0,2 sama dengan 80 ohm. Maka 80 ohm ini kita substitusikan di persamaan impedansi. R-nya 60, hambatan di dalam induktornya 80 ohm, dipangkatkan 2. Jadi hasil akhirnya adalah 100 ohm. Kisaran saya nih, kalau berkaitan dengan rumus Pythagoras atau menghitung impedansi kalau di dalam fisika ini, biasanya yang keluar adalah angka-angka istimewa. Kalau 60 dengan 80, setelah kita hitung-hitung akhirnya jadi 100. Kalau 6 dengan 8, akhir-akhirnya kalau dihitung 10. Jadi lebih baik dihafal karena angka-angka ini adalah angka-angka yang istimewa yang sering keluar. 68 hasilnya 10, 60 80 hasilnya 100, 600 dengan 800 hasilnya 1000, 3 dan 4 hasilnya 5, 30 dan 40 hasilnya 50, 300 dan 400 hasilnya 500. Ini sangat bermanfaat untuk menghemat waktu. Berikutnya disajikan rangkaian RC untuk menghitung besar impedansi totalnya. Perhatikan rangkaian RC berikut ini. Besar impedansi total rangkaian tersebut adalah, kita masih menggunakan rumus impedansi, hanya aja ini R dengan XC karena ini kapasitor, maka kita cari hambatan kapasitor, simbolnya XC. Karena kita belum tahu besar hambatannya, ini baru besar kapasitas kapasitornya sendiri, tapi hambatannya kita belum tahu, kita hitung dulu dengan rumus XC sama dengan 1 per omega C. Omeganya ada di sini 250. C ini adalah 100 mikrofarad. Mikro ini 10 pangkat min 6. Jadi 100 mikrofarad jadi 100 kali 10 pangkat min 6. Jadi omega kita substitusikan 250. Kapasitas kapasitor kita masukkan 100 kali 10 pangkat min 6.
karena di sini ada nolnya 1, di sini ada nolnya 2, jadi kalau dipisah ini menjadi 10 pangkat 3 dikali dengan 10 pangkat min 6, jadinya 10 pangkat min 3, sehingga tersisa cuman 25 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 ini kalau kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat 3, jadinya 10 pangkat 3 per 25 sama dengan 1000 per 25, yaitu 40 ohm. Kita substitusikan besar XC ini di rumus impedansi 40 ya, R nya 30. Seperti yang saya sarankan tadi, kalau 30 dengan 40 setelah kita hitung hasilnya menjadi 50. Jadi kalau sudah dihafal bisa menghemat waktu untuk menulis yang ini. Jawabannya adalah 50 ohm. Berikutnya disajikan rangkaian RLC untuk menghitung besar impedansi totalnya. Perhatikan rangkaian RLC berikut ini. Besar impedansi hambatan total rangkaian tersebut adalah, kita gunakan persamaan impedansi total. L nya belum tahu ya, hambatan di sini belum tahu, baru besar induktornya 0,2 Henry. Jadi kita cari XL sama dengan omega L. Omeganya 300, L nya 0,2. Jadi 300 kali 0,2 60. Baru kita substitusikan di sini. 60, XC nya 100, R nya 30. Jadi 60 kurang 100 min 40. 30 dengan 40 hasilnya 50. Biar cepat. Jadi berikutnya menghitung besar daya pada rangkaian AC. Suatu rangkaian seri RLC dihubungkan pada tegangan listrik bolak-balik dengan nilai tegangan efektif 120 volt, arus efektif sebesar 10 ampere, dan impedansi total rangkaian 12 ohm. Apabila hambatan R 6 ohm, maka besar daya yang dipakai dalam rangkaian P sama dengan V efektif kali I efektif kali R bagi Z. Z ini impedansi total. V efektifnya sebesar 120 tegangan efektif. I efektifnya sebesar 10 ampere. R sebesar 6. Z sebesar 12 ohm. 120 bagi 12 10 kali 10 100 kali 6 600 watt. C. Menyebutkan penerapan arus listrik AC dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah peralatan yang memanfaatkan suplai listrik AC dan DC. Jadi ini daftar yang memanfaatkan, ini peralatan yang memanfaatkan suplai listrik AC dan DC. Peralatan yang tidak memanfaatkan suplai listrik AC adalah yang tidak memanfaatkan listrik AC, jam dinding baterai ABC. Nah, kena ini. Setrika listrik bukan, kipas angin bukan, rice cooker bukan, TV bukan. Pasti A. 1 ya. Yang A. Mendefinisikan pengertian radiasi gelombang elektromagnetik. Berikut definisi radiasi gelombang elektromagnetik yang benar adalah kombinasi dua medan listrik yang berosilasi, bukanlah kombinasi dua medan magnet, bukan kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi, benarnya. Menyebutkan spektrum gelombang elektromagnetik, ya, tinggal dihafal aja kayaknya yang ini. Perhatikan gambar spektrum gelombang elektromagnetik berikut ini.
bagian spektrum yang diberi tanda titik berturut-turut dari kanan ke kiri adalah kanan ke kiri. Tinggal kita lanjutkan aja. Radio, TV, mikro, inframerah, pasti di sini saya tampak. Ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Berarti yang benar B. Dari frekuensi tinggi, sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, microwave, radio. Kalau dari frekuensi rendah, dari bawah, radio, mikro, infra, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Indikator soal menganalisis sumber radiasi elektromagnetik. Sumbernya. Kemungkinan radiasi X, Y, dan Z dari gambar berikut adalah, dari pilihan ini berarti alfa, beta, gamma. Kita cek kertas yang pernah kita pelajari. Kertas itu tidak bisa ditembus oleh sinar alfa. Berarti ini yang tidak tembus ini alfa. Ini yang bisa tembus kertas, tembus aluminium, memiliki daya tembus yang tinggi, berarti ini sinar gamma. Alfa, gamma. Terakhir bisa tembus kertas tapi tidak bisa tembus aluminium. Berarti ini kemungkinannya adalah beta. Berarti alfa, gamma, beta. B. Menganalisis pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Berikut beberapa informasi terkait sinar X. A. Sinar X mampu menembus daging manusia. B. Sinar X tidak mampu menembus tulang. C. Plat fotografi sangat sensitif terhadap sinar X. Jika terkena sinar X, plat akan langsung hitam. Berikut plat fotografi setelah terkena sinar radiasi sinar X. Untuk memanfaatkan sinar X, maka cara yang paling memungkinkan dalam penempatan sinar X, tangan, dan plat fotografi agar mendapatkan gambar seperti di atas. Kalau kita lihat gambarnya, berarti yang hitam ini adalah sudah terkena sinar X. Ini tulang, tidak bisa ditembus oleh sinar X, jadi tidak terbakar. Kertas ini, plat ini tidak terbakar ya. Sedangkan yang di daging ini masih terbakar, tapi agak kurang hitam. Kalau kita lihat ini punggung tangan di atas, berarti kita bisa prediksi atau bisa menggambarkan bahwa sinar X ini pasti berada di atas punggung tangan. Kemudian di bawah telapak tangan adalah plat fotografi, sehingga hasil akhirnya setelah dipancarkan radiasi sinar X, maka terbentuklah bayangan tangan seperti ini di plat fotografi. Berarti jawaban yang benar adalah sinar X, telapak tangan, bukan. Kalau sinar X bukan, ini sinar X baru punggung tangan ya. Sinar X ini sinar X, kemudian kena punggung tangan, baru terakhir plat. Jawabannya adalah E. Memilih dampak radiasi gelombang elektromagnetik. Berikut adalah dampak yang ditimbulkan oleh sinar ultraviolet dan gamma. Berarti oleh sinar ultraviolet dan gamma. Dampak yang ditimbulkan oleh paparan sinar gamma adalah A. Kanker, B. Keriput, C. Katarak mata, luka bakar, bintik. Sinar gamma itu adalah sinar yang paling besar energinya. Keriput, katarak, luka, bintik pasti bukan. Ini pasti kanker. Jadi jawabannya adalah kanker. Berarti yang lain ini adalah disebabkan oleh sinar ultraviolet. Keriput, katarak mata, luka bakar, bintik-bintik hitam pada wajah. Menghitung jumlah proton dari hasil peluruhan. Ini hasil reaksi.
Perhatikan reaksi berikut. Jumlah proton pada X begini ya. Jumlah proton itu bisa kita lihat di bawahnya. Ini gampang. Jumlah sebelum reaksi, yaitu sebelum tanda panah ini, yang kiri. Jumlah atom ini harus sama dengan jumlah atom hasil reaksi. Kekal ya. Jadi kalau kita lihat 2 dengan 7 ini berarti jumlah awalnya adalah 9. Kemudian Z dengan 1 ini kekurangan 8. Berarti Z ini besarnya adalah 8. Karena ini sudah ada 1. Berarti Z ini adalah, gampang kan? Menganalisis karakteristik inti atom. Eksperimen Rutherford. Sejumlah partikel alfa bermuatan positif yang mulanya ditembakkan ke lempeng tipis emas. Ini lempeng tipis emas. Ternyata sebagian kecilnya dihamburkan pada sudut yang besar. Dihamburkan pada sudut yang besar. Bahkan ada yang mantul. Hamburan ini terjadi karena partikel alfa. Kira-kira ayo, kenapa partikel alfa yang bermuatan positif bisa dihamburkan atau mantul dengan sudut yang besar ya? Ini kan bisa kita bayangkan, berarti partikel alfa ini menumbuk suatu inti atau suatu kumpulan titik yang besar, sehingga partikel alfa ini bisa terpantul dengan sudut yang besar malah. Sebagian besarnya banyak yang lolos, berarti ada ruang juga. Tapi yang paling penting pertanyaannya adalah kenapa bisa terpantul dengan sudut yang besar atau dibelokkan dengan sudut yang besar juga. Menumbuk partikel berat bermuatan negatif, tidak mungkin. Kalau dengan partikel negatif ya tarik menarik. Ditolak oleh partikel berat bermuatan positif yang tersebar pada seluruh lempeng emas. Kalau menabrak muatan positif, betul bisa mantul, dibelokkan. Tapi kalau pada seluruh lempeng emas, ya tidak bisa tembus berarti. Bukan. Menumbuk partikel berat bermuatan negatif, bukan. Ditolak oleh partikel berat bermuatan positif yang terkonsentrasi pada daerah kecil lempeng emas. D ini ada kemungkinan benar. Bertumbukan dengan partikel alfa yang lain. Tidak ada partikel alfa yang lain. Ditolak oleh partikel berat bermuatan positif yang terkonsentrasi pada daerah kecil lempeng emas. Ini yang D betul. Jadi terkonsentrasi pada daerah yang kecil. Karena sebagian ini kan masih ada yang bisa lewat partikel alfa yang ditembak. Menyebutkan manfaat radiasi yang sudah digunakan saat ini dalam beberapa bidang kehidupan sehari-hari. Pernyataan yang merupakan manfaat sinar radioaktif. Pernyataan yang merupakan manfaat sinar radioaktif yang dihasilkan radioisotop adalah menganalisis cara proteksi dari bahan radioaktif. Diketahui bahwa semakin besar dosis radiasi, maka semakin berbahaya untuk manusia. Cara yang paling benar untuk melindungi diri dari pancaran radioaktif sesuai informasi tersebut adalah A. Tinggal di tempat yang dekat dengan sumber radioaktif. B. Tinggal di tempat yang jauh dengan sumber radioaktif. Ini berhubungan dengan jarak, bukan dosis. C. Membangun tembok yang tinggi untuk menahan radiasi, bukan. D. Membangun tembok yang tebal, bukan. E. Mengurangi dosis radiasi. Nah, ini berkaitan. Jadi semakin besar dosis, ya caranya berarti dikurangi dosis agar tidak berbahaya bagi manusia. E. Menghitung besar tegangan efektif.
Sebuah sumber listrik AC sebesar VT sama dengan 100 akar 2 sin 50 pt volt. Hitunglah besar tegangan efektif. Jawab. Kita ketahui tegangannya adalah ini, maka tegangan maksimumnya adalah di bagian yang ini, 100 akar 2 ya. Yang ditanya besar tegangan efektif. Tegangan efektif sama dengan tegangan maksimal dibagi akar 2, berarti 100 akar 2 per akar 2. Coret akar 2 nya, tinggal 100. Jadi tegangan efektifnya sebesar 100 volt. Menghitung besar frekuensi sudut. Sebuah sumber listrik AC sebesar VT sama dengan 200 akar 2 sin 25 pt volt. Tentukan besar frekuensi sudut. Jawab. Diketahui VT sama dengan 200 akar 2 sin 25 pt. Kenapa diberi warna merah? Nah, karena omega itu ada di sini, sin omega T. Jadi selain T ini berarti omega. Karena kan PT sama dengan Vmax sin omega T. Jadi kalau kita lihat posisinya, omega ini berarti ini, omega sama dengan 25 pi radian sekon. Menyebutkan spektrum elektromagnetik, tinggal dihafal ya. Tuliskan spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi tinggi sampai frekuensi rendah. Berarti dari sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, microwave sampai terakhir yang paling kecil, frekuensinya adalah radio. Menjelaskan penyebab sinar dapat atau tidak dapat dibelokkan. Hasil peluruhan radioaktif diantaranya sinar alfa, beta, dan gamma. Sinar apakah yang dapat dibelokkan oleh medan magnet dan mengapa? Ya, sinar alfa dan beta. Kenapa? Karena sinar alfa dan sinar beta memiliki muatan sehingga dia dapat dipengaruhi oleh medan magnet, bisa dibelokkan. Yang terakhir, menghitung nomor massa dan nomor atom. Perhatikan reaksi berikut. Hitunglah nomor massa dan nomor atom. X, mana X? Ini X ya. Berarti ini setelah reaksi, ini sebelum reaksi. Ini sebelum reaksi, ini setelah reaksi. Jadi kita lihat di bagian bawah ini ada 7 dan 2, ini merupakan nomor atom. Ini nomor atom ya. Hasil reaksinya adalah X dan ada 1 di sini. Berarti ini tinggal 8. Berarti di sini ada 8. Karena ini sudah ada 1. 7 dengan 2 kan 9. 8 dengan 1 baru 9. Kemudian nomor masanya di atas 14 dengan 4 18. Sedangkan ini baru 1, berarti tinggal 17 baru 18. Jadi kalau kita tulis